Seekor lalat bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, tapi seekor lalat pula bisa membawa kita menjadi penghuni surga. Nah pemirsa, apa yang menyebabkan hewan kecil itu begitu penting menentukan hidup kita di akhirat? Lantas, apa hubungan lalat dan perbuatan syirik yang akan menjadi tema episode Hasanah kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan berwasiat dalam kebajikan. Pagi ini, Hasanah akan kembali meneruskan pembahasan masalah syirik. Kemarin kita baru membahas syirik besar. Nah sekarang kita bahas syirik kecil. Sebelumnya, mari simak firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sekedar mengingatkan, syirik adalah perbuatan manusia yang menyamakan makhluk dengan Allah dalam persoalan yang merupakan kekhususan Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, ataupun meminta keselamatan kepada selain Allah. Selain itu, syirik juga memalingkan suatu bentuk ibadah berkurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya ditujukan kepada selain Allah. Nah, dari segi kadar perbuatan syirik ada dua macam. Syirik besar atau syirik akbar, dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar membuat pelaku keluar dari Islam dan terancam kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Tahukah Anda perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Ada beberapa perbedaan yang ada dalam kedua perbuatan ini. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama alias murtad, sedangkan syirik asghar tidak. Yang kedua, syirik akbar pelakunya kekal diazab dalam neraka. Sedangkan pelaku syirik asghar tidak kekal apabila diazab di dalam neraka. Jika dia masuk ke dalam neraka, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu, dimasukkan ke dalam surga. Meski begitu, jangan dianggap enteng, sebab ia berdosa dengan dosa yang paling besar, lebih besar daripada maksiat. Orang yang berbuat syirik asghar itu lebih berbahaya daripada orang yang berzina, berjudi, atau bahkan membunuh manusia lainnya. Perbedaan ketiga, syirik akbar membatalkan seluruh amalan soleh, sedangkan syirik asghar seperti riya, atau amalan yang mengharapkan bagian dari dunia, hanya membatalkan amalan yang bercampur dengannya saja. Perbedaan keempat, syirik akbar menyebabkan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan syirik asghar tidak menyebabkan halal darah dan harta pelakunya. Maksudnya, pelaku syirik besar boleh dibunuh oleh penguasa atau pemerintah Islam yang sah, sedangkan syirik kecil tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syirik kecil adalah segala sesuatu yang terlarang dari syariat karena dikhawatirkan akan menjadi perantara menuju syirik akbar. Syirik kecil atau asghar terbagi dua. Pertama, syirik zohir atau tampak di lisan dan anggota badan, yakni perkataan dan perbuatan. Contoh perbuatan syirik asghar dalam ucapan adalah seseorang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Umpamanya, ucapan demi ayah dan ibuku. Maka ini tergolong syirik kecil, dengan catatan dia tidak sampai berkeyakinan ayah dan ibunya setara dengan Allah. Apabila ia sampai berkeyakinan bapak dan ibunya sama hebatnya dengan Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar, bukan lagi syirik asghar. Bagaimana dengan contoh perbuatan syirik kecil dalam perbuatan manusia? Kita lihat misalnya seseorang yang terhindar dari sebuah musibah marah bahaya.
Tetapi ia yakin yang menyelamatkan dari musibah tersebut adalah jimat yang dikenakannya, bukan Allah yang melindunginya. Saat kejadian itu, dia sedang mengenakan jimat. Karena itu, ia yakin jimat itulah yang membuatnya selamat dari kecelakaan. Selain itu, ia juga berkeyakinan jika tidak memakai jimat, pastilah Allah tidak akan menolongnya atau tak akan terhindar dari mara bahaya. Pada saat itulah, orang ini terjatuh dalam kesyirikan kecil. Sebaliknya, apabila dia berkeyakinan 100% selamat musibah disebabkan jimat-jimat yang dia kenakan, ditambah dia meyakini bahwasannya jimat-jimat itu dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk menghindarkan dia dari musibah, maka dalam keadaan seperti ini, dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Maka jauh lebih baik bila jimat-jimat yang ada tersebut harus dibuang agar kita benar-benar terhindar dari kesyirikan. Sekarang syirik kecil yang kedua, yakni syirik khafi atau tersembunyi. Syirik ini ada dalam tujuan dan niat sebuah ibadah. Contoh perbuatan syirik asghar yang masuk kategori khafi adalah seseorang yang melakukan amalan sholat dengan niat mendapatkan pujian orang lain, bukan berharap pahala dari Allah. Contoh lain, seseorang berinfak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia menginginkan pujian manusia. Dia berharap dipuji sebagai orang yang gemar beramal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Perbuatan syirik kecil kategori ini merupakan bentuk syirik yang tersembunyi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabat beliau. Bila para sahabat saja masih dikhawatirkan akan tertimpa syirik kecil, maka bagaimana dengan kita semua yang sangat jauh keimanannya dibandingkan mereka? Karena itu, sudah selayaknya kita lebih takut jika hal ini menimpa kita semua. Bagaimana agar terhindar dari perbuatan syirik yang tersembunyi ini? Di antara caranya adalah dengan berdoa agar terlindung dari syirik, baik syirik yang kita ketahui maupun yang kita tidak sadari. Selain itu, kita senantiasa memperbaiki niat dan keikhlasan kita dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan, baik saat akan beramal maupun setelah beramal. Selain itu, kita harus sadari bahwa hanya Allah lah yang paling berhak mendapatkan segala bentuk peribadatan, bukan yang lain. Sedangkan manusia sama sekali tidak berhak, mereka semua sama sebagai hamba di hadapan Allah. Maka janganlah sekali-kali kita mencari muka dan pujian di hadapan manusia dalam ibadah yang kita lakukan. Jika manusia saja tidak berhak, apalagi makhluk halus, jin, ataupun ruh orang yang telah meninggal. Mereka tidak memberi manfaat untuk manusia. Contoh lain syirik kecil adalah bersumpah dengan menyebut selain Allah. Seringkali kita melihat orang bersumpah atas nama bapak atau ibunya, atau bersumpah atas nama yang lain selain Allah. Maka semuanya termasuk syirik kecil. Nabi Muhammad SAW memberi wejangan yang sangat jelas. Rasulullah SAW menyebut perbuatan seperti itu termasuk kekufuran atau kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah syirik." Selain sumpah, ucapan-ucapan kita pun bisa masuk kategori syirik kecil. Misalnya, ketika kita sukses meraih sesuatu, maka seringkali mengucapkan syukur bukan kepada Allah semata, tetapi menyandingkan dengan makhluk. Umpamanya, ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Anda, misalnya dengan menyebut nama orang, "Saya berhasil meraih prestasi ini." Atau ucapan kalau bukan karena Allah dan Pak Bos, saya bukanlah siapa-siapa. Kalimat semisal juga termasuk, "Ini adalah berkat pertolongan Allah dan si fulan." Kalimat-kalimat semisal itu yang dengan sengaja mensejajarkan antara Allah dan manusia, semua termasuk kesyirikan. Karena itu kita perbaiki. Yang benar dari ucapan di atas adalah atas kehendak Allah kemudian kehendak Anda, maka saya bisa meraih prestasi ini. Atau kalau bukan karena Allah kemudian karena Anda, atau berkat pertolongan Allah kemudian pertolongan Anda. Demikian seterusnya. Maksudnya Allah dikedepankan dan ditonjolkan dan bukan disejajarkan dengan manusia. Rasulullah SAW telah bersabda,
Janganlah kalian semua mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan merupakan hadis sahih. Dengan ucapan ini, maka kita terhindar dari kesyirikan. Lebih lagi, kita sekaligus tidak melupakan ucapan terima kasih atas jasa atau bantuan yang diberikan oleh orang lain. Dengan kalimat itu, dua tujuan dapat tercapai sekaligus. Bagaimana bila diucapkan hanya untuk manusia? Jelas termasuk kesyirikan. Misalnya kalimat, apa yang saya raih selama ini semua berkat kerja keras saya dan tim. Lalu peran Allah di mana? Jelas ucapan seperti itu adalah keliru. Mestinya kita ucapkan, apa yang saya raih selama ini berkat pertolongan Allah dan kerja keras saya dan tim. Contoh lain dari syirik kecil adalah tatoyur, yaitu merasa sial atau naas karena melihat jenis burung tertentu. Termasuk tatoyur adalah percaya ada angka-angka membawa sial. Misalnya, ada orang yang percaya angka 4 dan 13 sebagai angka sial, dan sangat yakin angka 9 sebagai angka keberuntungan. Ada juga yang percaya nomor-nomor keberuntungan, baik untuk nomor rumah, nomor telepon, ataupun nomor mobil, semua itu termasuk tatoyur. Begitu pula mereka meyakini hari dan tanggal tertentu sebagai tanggal atau hari sial ataupun tanggal dan hari keberuntungan. Rasulullah SAW telah bersabda dari Ibnu Mas'ud secara marfu, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali terbesit dalam dirinya sesuatu dari hal itu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dengan tawakal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Demikian juga termasuk syirik kecil, yaitu memakaikan gelang dari benang dan lainnya kepada anak-anak dengan tujuan untuk menolak bahaya atau bala. Ada juga yang menggantungkan jimat tertentu untuk mencegah pengaruh lain atau untuk mendatangkan keberuntungan. Semua sama saja termasuk syirik kecil. Mengapa termasuk kesyirikan? Tidak lain karena perbuatan tersebut mengotori tawakal kita kepada Allah. Di samping itu juga mencemari tauhid kita kepada Allah. Rasulullah SAW telah bersabda tentang orang yang memakai jimat. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Khusus dengan jimat ini, maka kita perlu lebih hati-hati lagi. Memakai jimat termasuk dalam kategori syirik kecil jika pemakainya berkeyakinan bahwa jimat itu hanya merupakan sebab atau sarana saja. Adapun jika ia meyakini dan menggantungkan diri secara mutlak dan berkeyakinan bahwa jimat tersebutlah yang dapat memberikan perlindungan, maka orang tersebut telah jatuh kepada syirik besar. Nauzubillah min zalik. Dan sekali lagi, pelaku syirik besar, dia terancam kekal di dalam neraka. Demikianlah, kita sekarang sudah mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan. Semuanya termasuk dosa besar. Jadi, selayaknya kita menyikapi dosa, janganlah kita melihat besar kecilnya dosa. Jangan kita memandang apakah ini syirik besar atau syirik kecil. Tetapi lihatlah kepada siapa kita sedang bermaksiat. Jika kita bermaksiat kepada Allah, maka sadarlah ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Dengan kesadaran seperti ini, maka insya Allah kita akan senantiasa waspada dan berhati-hati. Kita juga senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kita berharap akan hilang dari diri kita sikap meremehkan dosa. Jika kita sudah berani meremehkan dosa, maka berhati-hatilah karena ini merupakan indikasi seorang fajir, yakni orang yang tidak takut dosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang mukmin melihat suatu dosa seakan-akan dia duduk di bawah gunung dan takut jika gunung itu menimpanya. Beliau melanjutkan, adapun orang fajir, maka ia memandang dosa bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu beliau berisyarat begini, yakni menggerakkan tangannya di depan hidung untuk mengusir lalat. Ini merupakan isyarat bahwa ia meremehkan dosa, sebagaimana ia meremehkan seekor lalat yang terbang di hadapan hidungnya. Ada juga kisah seseorang masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat. Jika lalat bisa memasukkan orang ke neraka, bagaimana dengan binatang yang lebih besar?
Sekarang ini di sekitar kita, perbuatan syirik seperti menu sehari-hari. Bahkan ada menganggap sebagai hal yang biasa dan ringan. Padahal sesaji walau dengan lalat saja bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Apalagi jika dengan tumbal kepala kerbau atau kepala sapi. Dari Thariq bin Syihab, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban, memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Lelaki pertama pun berkorban dengan seekor lalat, hingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah, ia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang kedua, berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah orang kedua ini masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah pemirsa, jangan menganggap enteng perbuatan syirik. Kita memohon kepada Allah agar Dia menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang selalu memelihara diri dari dosa, lebih-lebih dosa syirik baik besar maupun kecil. Kita berharap agar jangan sampai terperosok pada tipu daya setan. Allah berfirman, أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 33. Agar kita terhindar dari perbuatan syirik, maka kita sedikit rinci lagi. Syirik menurut kadarnya perbuatan terbagi menjadi syirik besar dan syirik kecil. Sedangkan syirik akbar itu ada syirik dalam berdoa, yakni merendahkan diri kepada selain Allah dengan tujuan untuk meminta dan berharap kepada selain Allah. Ada juga syirik dalam niat, kehendak, dan maksud, yakni ibadah ditujukan semata-mata ingin dilihat orang atau untuk kepentingan dunia semata. Ada juga syirik dalam ketaatan, yakni menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat dan ridho atas hukum tersebut. Berikutnya, ada syirik dalam kecintaan. Seseorang beribadah dengan menempatkan makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyetarakan kecintaan makhluk dengan Allah. Dari segi kadar perbuatannya, ada juga yang disebut syirik khafi atau tersembunyi, yaitu seorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain, termasuk riya. Sedangkan syirik menurut letak terjadinya ada beberapa jenis. Pertama, syirik i'tiqadi. Syirik yang berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi rizki pada kita. Di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang telah digariskan kepada kita. Hal ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik berdasarkan letak terjadinya ada yang disebut syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan. Seperti menyembelih atau berkorban binatang untuk selain Allah. Begitu juga orang bernazar untuk selain Allah.
Yang ketiga, berdasarkan letak perbuatan syirik. Ada yang disebut dengan syirik lafzi. Syirik lafzi adalah setiap lafaz atau ucapan yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan. Umpamanya, bersumpah dengan selain nama Allah, seperti perkataan sebagian orang, "Penolongku itu Allah dan engkau," dan "Aku bertawakal kepadamu." Kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka akan begini dan begitu. Mestinya diucapkan dengan kata sambung kemudian, bukan dan, untuk memisahkan antara Allah dan Allah. Syirik memang perbuatan dosa manusia sejak zaman Nabi Nuh. Tidak heran bila sekali berNabi Ibrahim saja memohon agar keturunannya terhindar dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari kemusyrikan. Beliau berkata, "Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35. Anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi dan rasul. Karena itulah Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Apabila Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik, dan mereka berdua khawatir melakukan perbuatan itu, maka bagaimana dengan orang-orang yang lain, termasuk kita? Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan dalam bentuk apapun dan cara bagaimanapun. Inilah doa agar kita terhindar dari syirik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, agar tidak menyekutukan kepadamu, sedang aku mengetahuinya, dan minta ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan soal syirik, dari syirik besar hingga syirik kecil. Mudah-mudahan episode ini semakin memberi pemahaman kepada kita dan meningkatkan keimanan kita, sehingga kita terhindar dari semua perbuatan syirik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.